merubah gajimu jadi kekayaan yang melimpah. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Tahukah kamu bahwa gaji yang kamu terima setiap bulan, sebenarnya bisa menjadi sumber kekayaan yang melimpah? Ini bukan tentang menjadi jenius dalam investasi, dan bukan pula soal warisan atau keberuntungan. Melainkan soal bagaimana kamu mengelola uangmu dengan bijak. Di video ini, kamu akan menemukan kunci sederhana namun powerful yang bisa mengubah hidup finansialmu, bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Jadi, kalau kamu ingin tahu cara mengubah gaji jadi kekayaan tanpa harus kerja tambahan atau menunggu momen sempurna, tetap tonton sampai akhir, karena ini bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Tapi sebelum mulai, silahkan subscribe dulu channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Mengatur pengeluaran memang bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang. Seringkali kita merasa ingin membeli sesuatu hanya untuk membuat hari terasa lebih baik, seperti baju baru atau makan di luar. Tapi, tanpa disadari, pengeluaran kecil sehari-hari justru bisa jadi penghalang terbesar dalam membangun kekayaan jangka panjang. Kita hidup di lingkungan yang mendorong kita untuk terus konsumtif, seperti ikut tren, tampil keren, dan membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Padahal, kebiasaan ini seringkali hanya memberi kepuasan sesaat, tapi menguras keuangan kita di masa depan. Banyak orang malah melakukan hal sebaliknya dari yang seharusnya. Membeli demi merasa lebih baik, bukan demi masa depan yang lebih baik. Mengontrol pengeluaran bukan berarti hidup serba terbatas, tapi soal memilih dengan bijak. Saya sendiri pernah hidup dengan penghasilan kecil, namun saya belajar untuk menahan keinginan dan menyisihkan uang untuk investasi. Setiap rupiah yang saya hemat, saya anggap sebagai langkah menuju kebebasan finansial. Bukan soal berapa besar pendapatanmu, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya. Kalau kamu merasa sulit memulai, percayalah saya juga pernah ada di posisi itu. Kuncinya adalah mengubah cara berpikir, bahwa setiap pengeluaran adalah pilihan antara kenyamanan sekarang, atau kebebasan di masa depan. Pelajaran terbesar yang bisa saya bagikan adalah, fokuslah pada jangka panjang. Banyak orang terjebak dalam utang karena membeli barang-barang yang sebenarnya tidak penting, hanya karena tergoda diskon atau takut ketinggalan. Kesenangan sesaat ini sering berubah menjadi beban yang lama. Ketakutan akan kehilangan bisa membuat kita kehilangan peluang besar. Tapi semua itu bisa dihindari jika kita punya pandangan jangka panjang. Saya adalah buktinya. Banyak orang berpikir memulai dengan sedikit tidak ada artinya, padahal itu salah besar. Yang terpenting bukan seberapa besar uang yang kamu investasikan di awal, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Tentu saja, ada pengeluaran yang memang penting seperti tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Tapi kita seringkali menghabiskan lebih dari yang dibutuhkan hanya karena dorongan sesaat. Contohnya, saat kita belanja ke supermarket, berapa sering kita pulang dengan barang yang tidak ada di daftar. Studi dari Universitas Cornell menunjukkan bahwa orang cenderung membeli 30% lebih banyak dari rencana awal karena pengaruh promosi. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita terjebak dalam kebiasaan konsumtif. Tapi jika kita mulai merencanakan pengeluaran dengan lebih sadar, hasilnya bisa sangat berbeda. Dengan mengontrol pengeluaran, kamu bisa memberi ruang untuk mulai berinvestasi. Kunci sukses finansial bukan di seberapa besar penghasilan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu simpan. Setiap rupiah yang kamu hemat bisa ditanam untuk masa depan. Uang bukanlah sesuatu yang harus dihamburkan, tapi alat untuk mencapai tujuan dan menciptakan masa depan yang lebih aman. Mengelola pengeluaran adalah keterampilan penting yang harus dimiliki semua orang. Memang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi jika dilakukan terus-menerus, kamu akan melihat perubahan besar. Banyak orang berpikir kunci sukses adalah memulai sesuatu sebanyak mungkin. Padahal, yang lebih penting adalah seberapa besar komitmen kita untuk terus melanjutkannya. Konsistensi inilah yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan, terutama keuangan. Dengan komitmen jangka panjang, kamu bisa menikmati hidup yang lebih bebas, aman, dan sejahtera. Rasa takut adalah hal yang wajar saat memulai investasi. Tapi jangan biarkan itu menghentikan kamu. Sebenarnya, ketakutan bisa menjadi kekuatan pendorong jika kita berani menghadapinya. Kesalahan terbesar adalah menunggu momen sempurna untuk mulai. Saya sendiri memulai investasi dengan jumlah kecil, dan itu sudah cukup untuk membangun kebiasaan yang mengubah keuangan saya. Yang penting adalah konsistensi, bukan seberapa besar jumlahnya. Mulailah dengan apa yang kamu miliki, lalu terus tambahkan sedikit demi sedikit.
Banyak orang salah paham bahwa investasi kecil tidak akan berdampak. Padahal, dengan efek bunga majemuk, investasi kecil yang dilakukan secara rutin bisa tumbuh besar seiring waktu. Kuncinya adalah disiplin dan tidak mudah menyerah. Saya tahu banyak orang takut rugi karena pasar perdagangan naik turun. Tapi risiko yang lebih besar justru adalah tidak melakukan apa-apa. Pasar memang fluktuatif, tapi jika kamu fokus pada jangka panjang dan memilih aset yang baik, kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Jangan anggap investasi seperti berjudi, ini soal strategi dan kesabaran. Terakhir, pilihlah aset atau perusahaan yang kuat, punya model bisnis jelas, dan menghasilkan keuntungan. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Jangan khawatir soal naik turun pasar hari ini. Yang penting adalah membangun kebiasaan, belajar terus, dan bersikap sabar. Karena dalam jangka panjang, hasilnya akan terlihat. Itulah cara membangun kekayaan yang sesungguhnya. Sukses finansial tidak datang secara instan, tapi lewat kesabaran dan konsistensi. Banyak orang ingin cepat kaya tanpa memikirkan akibat jangka panjang. Padahal, sekarang sudah banyak sumber gratis di internet, buku, dan video yang bisa membantu kita belajar investasi dari dasar. Investasi terbaik adalah berinvestasi pada pengetahuan diri sendiri. Mulailah sekarang, tidak perlu menunggu punya uang banyak. Mulailah dari yang kecil, yang penting disiplin dan konsisten. Saya paham betul bagaimana rasanya takut kehilangan uang. Takut gagal adalah hal yang manusiawi. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus dikendalikan rasa takut, atau justru menjadikannya motivasi untuk belajar dan bertumbuh? Rasa takut memang tidak nyaman, tapi seringkali menjadi tanda bahwa kita sedang melakukan hal penting yang bisa mengubah masa depan. Banyak orang gagal mengambil kesempatan karena terlalu takut. Mereka merasa harus tahu segalanya sebelum mulai. Tapi kenyataannya, bahkan investor besar pun tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Justru dengan memulai dari sekarang dan belajar dari kesalahan, kita akan semakin berkembang. Jangan tunggu sempurna, karena kesalahan terbesar justru saat kita tidak mencoba sama sekali. Saya sendiri dulu memulai investasi dengan modal kecil dan rasa takut yang besar. Tapi saya pakai ketakutan itu sebagai dorongan. Waktu krisis keuangan 2008, banyak orang menjual saham karena panik. Saya justru melihatnya sebagai peluang untuk membeli saham bagus dengan harga murah. Hasilnya dalam beberapa tahun, nilai investasi itu naik tajam. Yang penting adalah berpikir jangka panjang dan tidak panik menghadapi naik turunnya pasar. Sekarang saya ingin bertanya, berapa banyak kesempatan yang sudah kamu lewatkan karena rasa takut? Jangan sampai nanti kamu menyesal karena tidak pernah mencoba. Seringkali orang merasa takut untuk mulai berinvestasi. Wajar saja, karena pasar sering naik turun dan ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi sebenarnya, rasa takut itu muncul karena kita belum cukup paham dan mengerti. Begitu kita mulai belajar tentang cara kerja pasar dan memahami bahwa rugi kecil adalah bagian dari proses, rasa takut itu akan perlahan hilang. Saya sering melihat orang menyesal karena tidak mulai lebih awal. Padahal, waktu adalah senjata terkuat dalam investasi. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Gunakan rasa takut itu untuk memotivasi diri belajar dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Rasa takut akan selalu ada, tapi kita bisa menjadikannya alat untuk bertumbuh. Kunci dari membangun kekayaan adalah pola pikir jangka panjang. Banyak orang ingin cepat kaya, tapi lupa bahwa kekayaan sejati dibangun perlahan. Pasar saham memang fluktuatif, tapi kalau kita fokus pada perusahaan yang kuat dan punya fondasi bagus, hasilnya akan datang seiring waktu. Saya sendiri pernah melewati krisis, dan pola pikir jangka panjang inilah yang membuat saya tetap tenang dan bisa membuat keputusan yang tepat. Ketika hanya fokus pada jangka pendek, kita akan mudah panik. Banyak orang beli dan jual saham hanya karena takut, bukan karena paham. Akhirnya, bukannya untung, malah rugi. Tapi kalau kita punya visi jangka panjang, kita akan lebih tenang dan rasional dalam memilih investasi. Ingatlah, kekayaan sejati tidak dibangun dalam semalam. Tapi lewat keputusan kecil yang diambil setiap hari, lewat disiplin, kesabaran, dan konsistensi. Setiap rupiah yang kamu hemat, setiap pengeluaran yang kamu pikirkan ulang, adalah langkah nyata menuju kebebasan finansial. Jangan tunggu kaya untuk mulai berinvestasi, justru mulailah dari sekarang, dengan apa yang kamu miliki. Jangan biarkan rasa takut menunda langkahmu. Karena seringkali, justru di balik rasa takut itu, ada perubahan besar yang sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari kehidupan finansial yang jauh lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.